Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cinta itu budaya sangat Indonesia. Kalau kita menyebutnya itu welas asih, ya, welas asih, belas kasih, itu sebetulnya ada di akar semua agama. Saya pernah sekali waktu diundang untuk bicara di konferensi Islam Indonesia namanya. Kemudian saya konferensi Filsafat Indonesia kalau nggak salah. Saya suruh bicara tentang Islam Indonesia itu apa. Kemudian saya sebutkan sesuatu yang di luar dugaan saya, membuat marah banyak ahli filsafat, sebagian dari UI dan lain sebagainya. Dan saya nggak tahu kenapa mereka marah. Saya katakan bahwa Islam Indonesia itu panteistik. Islam Indonesia itu panteistik. Biasanya orang kalau bicara panteisme itu ingat dengan gagasannya Syekh Siti Jenar, yaitu manunggaling kawula Gusti, menyatunya hamba dan Tuhan. Pertama, orang menganggap bahwa itu dengan mengatakan begitu, saya ingin membawa Islam di Indonesia mundur ke belakang. Kedua, banyak orang tidak paham betul apa yang dimaksud sebagai panteisme. Dianggap bahwa itu kebatinan yang masih berada dalam tahap mitis. Orang suka mengatakan bahwa manusia ini peradaban bergerak dari tahap mitis, teologis, ya, atau metafisis, kemudian tahapan pemikiran rasional gitu. Padahal panteisme ini tidak lain adalah hubungan penuh cinta antara hamba dan Tuhannya. Kesatuan itu tidak mungkin kalau bukan berlandaskan cinta. Jadi kita tidak bisa mengenali Tuhan dengan akal dan dengan cara itu kita menyatu dengan Tuhan, nggak mungkin. Menyatu dengan sesuatu itu hanya bisa dengan cinta. Hanya cinta yang bisa menjadikan dua hal yang terpisah menjadi satu, ya. Jadi kalau dilihat bahkan akar keagamaan Islam di Indonesia itu panteistik. Orang suka mengatakan Syekh Siti Jenar itu katanya dihukum mati sama Wali Songo karena ajaran panteistiknya. Banyak analisis mengatakan Wali Songo sendiri itu ajarannya juga panteistik. Tapi pertama, Wali Songo tidak seperti Syekh Siti Jenar, tidak mengumbar ajaran panteismenya. Kedua, banyak yang mengatakan bahwa eksekusi Wali Songo kalau betul dia dibunuh oleh akibat pertentangannya dengan Wali Songo itu sebetulnya karena alasan politik. Jadi kalau zaman saya dulu, saya orang tua, sejak kelas 4 SD dulu saya baca karya silat Indonesia yang luar biasa. Bagi yang belum baca, silahkan baca, bisa di-download lewat Google. Judulnya Naga Sastra Sabu Inten. Mungkin ada yang pernah baca. Itu berkisah tentang seseorang, nama aslinya Rangga Tohjaya, yang menganut menjadi muridnya Syekh Siti Jenar. Kemudian ajaran Syekh Siti Jenar itu fall from grace di kerajaan itu. Raja tidak suka dengan ajaran itu ditindas. Kemudian Rangga Tohjaya ini mengambil nama Mahesa Jenar dan dia merantau. Buku itu luar biasa dahsyat. Nah, pertentangan Wali Songo dan Syekh Siti Jenar itu ada yang mengatakan itu berhubungan dengan konflik politik antara Demak di bawah Raden Patah dan Pengging di bawah Kiai Ageng Pengging. Kiai Ageng Pengging itu tidak mau berbaiat kepada Demak, dikasih waktu 2 tahun nggak mau, akhirnya ditekan dan mentornya Kiai Ageng Pengging itu namanya adalah Syekh Siti Jenar. Jadi sebetulnya cinta itu atau welas asih kalau disebutkan di dalam bahasa Jawa, bahasa Sunda, ya, itu sebetulnya adalah budaya asli Indonesia dan semua agama yang pernah berkembang di Indonesia. Baik dari mulai agama-agama lokal, agama-agama yang disebut sebagai agama-agama primal, ya,
agama yang disebut sebagai Kapitayan, Sunda Wiwitan, itu semua adalah agama yang berlandaskan welas asih. Ketika Islam masuk ke Indonesia pun, sebetulnya Islam yang masuk ke Indonesia itu adalah Islam cinta, yaitu Islam tasawuf yang dibawa oleh Wali Songo itu. Ya, jadi sebetulnya ketika kita bicara tentang cinta Islam cinta, itu kita tidak sedang bicara tentang sesuatu yang asing untuk negeri kita, tapi akar budaya Indonesia itu menurut saya cinta atau welas asih itu, bahkan akar keagamaan di Indonesia termasuk agama Islam itu adalah Islam cinta. Baik. Gitu, Pak. Islam cinta dan welas asih wujud konkretnya dalam Al-Quran dan ajaran Rasulullah apa? Sebetulnya kan, oh ya. Sebetulnya begini, Islam ini sejak awal lahir sebagai agama yang basisnya cinta. Tapi karat sejarah telah menjadikan prinsip cinta ajaran Islam ini tertutupi kecuali bagi sebagian orang yang mau menggali prinsip ini. Misalnya begini saja ya, di dalam Al-Quran itu dikatakan alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman itu cintanya kepada Tuhan sangat intens. Jadi ya hubungannya itu cinta. Kata ibadah, ya hamba itu disebut abad. Itu 100% hubungannya dengan cinta. Kalau kita membaca Al-Quran dan kita temukan kata-kata yang terkait dengan abad atau ibadah, itu artinya adalah mencinta. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya apa? Worship. Kalau mau dipilih bahasa Indonesia yang paling pas, beribadah itu artinya memuja. Memuja. Memuja itu ada unsur menghamba, tapi penghambaan itu diikat oleh tali cinta. Jadi bahkan kata ibadah itu artinya memuja. Ya, puncaknya agama Islam itu, ini yang sering saya katakan di mana-mana. Kita semua ini dari kecil diajari rukun agama itu ada dua. Satu rukun Islam, satu rukun iman. Padahal ada satu rukun lagi yang merupakan puncak dari rukun Islam dan rukun iman. Bahkan orang yang menjalankan rukun iman itu bisa destruktif. Rukun Islam itu bisa pamer, bisa merasa dirinya suci, bisa merendahkan orang lain, misalnya orang yang suka sholat jamaah di masjid. Oh ini saya Islam bener, yang lain yang nggak di masjid itu Islamnya nggak bener, ya. Atau itu yang dalam Al-Quran dikritik, wala tuzakku anfusakum, jangan pernah kalian menganggap diri kalian itu suci, kata Tuhan. Karena yang tahu ketakwaan orang itu adalah Tuhan, orang lain nggak tahu. Maka Tuhan bilang jangan menganggap dirimu suci dan merendahkan orang lain. Nah, orang kalau menjalankan Islam tanpa rukun yang ketiga ini, nanti dia merendahkan orang, riya, sombong. Orang yang merasa dirinya beriman tanpa menjalankan rukun yang ketiga yang dilupakan ini, maka keimanannya akan destruktif. Keimanannya akan membuat dia penuh kebencian, seperti yang kita lihat sekarang ini. Nah, ada rukun ketiga. Rukun ketiga itu disebut sebagai rukun ihsan. Jadi buat yang mungkin belum pernah dengar, rukun Islam dan rukun iman itu dirumuskan dari satu hadis panjang, ya. Nanti saya kasih tahu hadis ini biasa disebut hadis apa. Kisahnya suatu saat ketika Nabi bersama beberapa sahabatnya sedang duduk, tiba-tiba datang seorang laki-laki gagah, tinggi besar, pakai baju putih-putih. Sahabat tidak kenal siapa laki-laki ini, sehingga mereka mengira ini bukan penduduk Madinah. Ini pasti pelancong dari kota lain. Tapi sahabat Nabi itu tidak melihat ada tanda-tanda perjalanan jauh pada diri orang ini. Pakai baju putih tapi bajunya putih bersih. Kalau orang melancong atau berjalan dari satu kota ke kota lain di Jazirah Arab, pasti tubuhnya berdebu. Pasti pakaiannya juga kotor. Tapi laki-laki ini ganteng, gagah, tinggi besar, pakaiannya putih-putih dan bersih. Tanpa mengatakan apa-apa, laki-laki ini dalam tanda petik nyelonong. Nyelonong mendekati Nabi,
dan duduk di depannya Nabi sedemikian dekat sehingga lututnya nempel sama lututnya Nabi. Jadi sahabat yang ada di sekitar Nabi heran, ini siapa? Orang ini datang tanpa babi bu, duduk begitu dekat sama Nabi, sampai diriwayatkan dalam hadis itu kaki laki-laki ini, lutut laki-laki ini nempel di lututnya Nabi. Dan nggak pakai apa-apa lagi, dia bilang akhbirni anil Islam. Coba jelaskan sama saya Islam itu apa? Seperti orang ngetes. Terus Nabi mengatakan Islam itu bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah Rasulnya, salat, puasa, zakat, haji. Kemudian laki-laki ini bilang sodakta. Sodakta itu artinya bukan cuman kamu benar, kalau arti biasanya itu kamu benar. Tapi kira-kira yang paling pas untuk menerjemahkan itu 100. Orang itu bilang begitu. Kalau sekarang sudah mulai jarang dipakai, itu kira-kira mantul. Gitu kira-kira. Laki-laki itu bilang mantul, artinya betul yang kamu omongkan itu. Terus sahabat makin heran, siapa ini laki-laki? Nanya Nabi, utusan Tuhan, ketika dijawab dibilang 100 katanya. Terus dia bilang fa akhbirni anil iman. Iman itu apa? Ini rukun Islam diambil dari hadis ini. Rukun iman diambil dari hadis ini, yaitu percaya kepada Tuhan, kepada malaikat, kepada nabi, kepada kitab-kitab, kepada hari akhir, kepada qadha dan qadar. Laki-laki ini bilang lagi sodakta 100. Sahabat makin heran. Nah, dari sinilah pelajaran rukun Islam dan rukun iman itu kemudian disebarkan. Kita kalau sekolah pelajaran agama Islam pertama kali waktu SD diajari rukun Islam dan rukun iman. Padahal itu hadis belum selesai. Dan potongan hadis yang tidak diajarkan itu yang sebetulnya menjadikan Islam itu agama cinta. Tapi karena dilupakan, rukun yang ketiga ini dilupakan, ini yang menjadikan Islam kayak sekarang ini. Kalau sudah pakai jubah, pakai sorban, kopiah putihnya lain ini. Karena ditaruhnya di belakang. Jadi sudah jelas dia tidak bermaksud dianggap sebagai kiai. Ya. Jadi kalau sudah gitu sombong, merasa diri lebih baik. Kalau sudah imannya kuat, apa? Wajahnya merengut, menakutkan. Ya. Itu artinya apa? Imannya kuat. Orang yang imannya kuat itu jarang tertawa. Karena barang siapa banyak tertawa di dunia, dia akan banyak menangis di akhirat. Itu hadis betul, tapi maknanya bukan itu. Wong Nabi itu adalah laki-laki yang dikenal paling banyak senyumnya. Terus belajar dari Nabi mana? Tapi beginilah kalau rukun Islam dilepaskan dari rukun yang satunya ini. Beginilah kalau rukun iman dilepaskan dari yang satunya. Karena rukun yang ketiga ini adalah rukun yang mengajarkan tentang cinta kasih. Jadi laki-laki itu bertanya lagi sama Nabi, fa akhbirni anil ihsan. Apa itu ihsan? Jadi rukun agama itu kalau kata ulama dulu-dulu 3 bukan 2. Bukan cuma rukun Islam, bukan cuma rukun iman. Ada rukun ketiga yang menjadi puncaknya, yang menjadikan beragama itu penuh cinta, penuh damai, ya, penuh kasih sayang, penuh kebaikan, penuh amal saleh. Itu rukun ketiga. Sayangnya ini dilupakan. Di sekolah-sekolah pun guru-guru agama tidak mengajarkan ini. Dan tahu hadis itu biasa disebut sebagai hadis Jibril. Karena setelah laki-laki itu lewat, para sahabat nanya, siapa itu laki-laki itu? Kita tidak kenal. Nabi mengatakan itu malaikat Jibril sedang mengajar nabinya. Makanya hadisnya disebut hadis Jibril. Rukun Islam diambil dari situ, rukun iman diambil dari situ, tapi puncak dari rukun Islam dan rukun iman dilupakan. Namanya rukun ihsan. Ihsan itu artinya berbuat kebaikan sampai tingkat yang paling tinggi sehingga kebaikan itu menjadi indah dan sempurna. Itu ihsan. Misalnya sampai-sampai Nabi mengatakan, Tuhan itu paling suka kalau orang melakukan sesuatu, dia lakukan dengan ihsan.
dengan kelembutan, keindahan, kesempurnaan. Sampai Nabi mengatakan, kalau kamu memotong hewan, lakukan itu dengan ihsan. Makanya di dalam Islam itu, orang kalau motong hewan kurban, dia mesti ahli. Mesti tahu caranya motong. Dia mesti tahu di mana urat yang pisaunya harus tajam, sehingga hampir-hampir in no time, tanpa merasakan sakit, hewan-hewan itu sudah meninggal. Jadi artinya apa? Sampai urusan motong hewan saja, itu Nabi mengatakan, lakukan itu dengan kesempurnaan. Jangan sampai hewan itu merasakan rasa sakit. Kalau kepada hewan saja Islam mengajarkan begitu, lihat Islam yang sekarang yang banyak diajarkan. Mengkafirkan orang, memunafikkan orang, menyesatkan orang, orang munafik, halal darahnya, nggak boleh disolatkan. Orang yang begini bid'ah masuk neraka. Orang ini beda sama saya, Islamnya nggak bener, kafir. Orang non muslim itu kafir. Kapan-kapan saya bicara bahwa non muslim itu tidak serta-merta kafir. Kafir itu bisa diterapkan atas non muslim dan bisa diterapkan atas orang muslim. Non muslim itu bisa tidak kafir, muslim bisa kafir. Ya. Nah sekarang kan enggak, non muslim dianggap kafir. Kan enggak apa-apa. Memang istilahnya non muslim kafir, iya. Tapi sebagian orang bilang kalau kafir dia tidak punya hak hidup. Jangan main kata-kata. Kalau kamu cuma bilang ini kafir, terus kamu baik sama mereka, enggak apa-apa. Kafir, nanti kalau sudah kafir mereka ngutip ayat Al-Quran. Bunuhlah orang-orang kafir itu dimanapun kamu temui mereka. Ayat ini ada di dalam Al-Quran, tapi itu urusan perang. Jadi kaum muslimin perang sama orang kafir, kemudian datang bulan haram, Nabi menyuruh berhenti, karena di bulan haram nggak boleh membunuh. Ketika bulan haram habis, bilang lanjutkan sekarang perang. Perang itu apa? Kill or to be killed, perang. Dipakai untuk menghadapi orang non muslim yang hidup damai sama kita. Nah jadi kemudian Jibril bertanya pada Nabi, fa akhbirni anil ihsan. Ini rukun ketiga yang menjadi mahkota Islam, tapi mahkotanya hilang. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, anta budallah ka'annaka taroh, fa in lam takun taroh, fa innahu yarok. Ihsan yaitu berbuat kebaikan dengan kesempurnaan dan keindahan, dan orang itu tidak bisa berbuat sesuatu dengan kesempurnaan dan keindahan kecuali kalau dasar melakukannya apa? Cinta. Keindahan itu dasarnya cinta, kesempurnaan itu dasarnya cinta, dan ihsan itu artinya kebaikan puncak sampai tingkat apa yang kita lakukan itu indah, itu artinya ihsan. Kalau baca Al-Quran cuma diterjemahkan sebagai kebaikan, padahal bukan. Ihsan itu kebaikan pada tingkat yang paling tinggi. Termasuk apa misalnya? Ihsan itu ketika kita bukan saja memaafkan, tapi membalas dengan kebaikan orang-orang yang berbuat buruk kepada kita. Mungkin bilang, ini ngarang nih Pak Haidar. Saya bacakan ayat Al-Qurannya. Ciri-ciri orang bertakwa itu apa? Ini tentang ihsan. Al-kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang bertakwa itu apa? Menahan marahnya. Kalau ada orang berbuat buruk sama dia, menahan marah. Tapi tidak berhenti pada menahan marah. Wal 'afina 'anil nas. Mereka memaafkan orang yang berbuat jahat sama dia. Ditambah lagi wallahu yuhibbul muhsinin. Itu ada cerita berhubungan dengan Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya, menantunya Nabi atau suaminya Fatimah, anaknya Nabi Muhammad SAW. Suatu kali pada zaman itu perbudakan itu biasa. Zaman itu di dalam Islam perbudakan itu adalah tindakan retaliatif. Islam tidak senang dengan perbudakan. Tapi pada masa itu kalau kaum muslimin tertangkap dalam peperangan, maka mereka dijadikan budak. Maka sebagai tindakan retaliasi, orang Islam juga menjadikan budak tawanannya. Tapi jangan salah, kata budak itu di dalam ajaran Islam sudah tidak punya arti seperti yang kita pahami tentang budak itu sama sekali. Misalnya saya kasih contoh, Nabi itu mengatakan, ajak budakmu makan,
Ya. Dan kalau mereka malu makannya sedikit, kamu suapin katanya Nabi. Itu katanya Nabi, ajak budakmu makan. Kalau makannya sedikit karena malu, suapin budakmu itu. Seperti itu perlakuan orang Islam terhadap budak. Budak itu tinggal nama dalam Islam. Tapi makna seperti yang kita pahami sudah nggak ada. Nah pada waktu itu Imam Ali Zainal Abidin punya seorang budak, suatu kali melayani makan, bawa makanan mungkin berkuah. Kemudian mungkin kesandung si budak ini, itu kuahnya tumpah semua di jubahnya Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin ini orang baik, saya bayangkan dia cuma ketawa saja, orangnya sabar, baik, disebutnya Zainal Abidin, itu artinya orang yang ibadahnya luar biasa banyak. Kemudian tapi budak ini takut. Budak ini tapi pinter. Dia ketika dia gitu dia takut Imam Ali Zainal Abidin majikannya marah, terus dia bilang al-kadhimin al-ghaid kata dia. Ayat Al-Qur'an yang saya baca tadi. Orang bertakwa itu menahan marahnya. Katanya, al-kadhimin al-ghaid. Terus Imam Ali Zainal Abidin kita bilang ana akzim ghaidi. Saya tahan marah saya. Wal afina 'anin nas. Memaafkan orang yang bersalah. Saya maafkan kamu, kata Imam Ali Zainal Abidin. Budaknya pinter, diselesaikan ayat Al-Qur'annya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah cinta pada orang-orang yang ihsan, yang menyempurnakan amal baiknya. Apa kata Imam Ali Zainal Abidin? Mulai hari ini anta hurrun liwajhillah. Mulai hari ini kamu bebas dari perbudakan. Demi aku mendapatkan ridhonya Allah SWT. Jadi orang yang salah, bukannya kita marah, kita maafkan, kemudian kita berbuat baik. Apalagi dibalik itu kalau bukan cinta. Dan ini yang saya baca ini Al-Quran. Yang saya baca ini hadis. Saya bukan ngarang sendiri. Nah rukun ihsan tadi, anta budallah ka'annaka taroh, wa in lam takun taroh, fa innahu yarok. Artinya apa? Memuja Tuhan dengan penuh cinta, seolah-olah kamu ngelihat. Seperti seorang kekasih yang wajah si kekasih itu selalu terbayang-bayang. Itu ihsan. Anta budallah ka'annaka taroh. Tadi saya sudah katakan ibadah itu artinya pemujaan. Ya. Jadi dan memuja Tuhan dengan penuh cinta sehingga wajah Tuhan itu terbayang-bayang sebagaimana wajah kekasih itu terbayang-bayang di mata orang yang mengasihinya. Tapi kalau kamu belum bisa mencapai tingkat itu, wa in lam takun taroh, kalau kamu belum bisa mencapai tingkat itu, yakinlah bahwa Allah itu melihatmu. Nah, sebagai penutup ini, pendahuluan saya tentang ini, itu ada seorang sufi besar tadi, Kang Maman yang orang Makassar ini, bukan orang Sunda. Ini, saya kira masih ada yang nggak tahu, dikira orang Sunda. Ini jangan diajak bahasa Sunda, nggak bisa bahasa Sunda ini. Itu Ibn Arabi tadi yang disebut Kang Maman itu seorang sufi besar. Dia versi hadisnya persis sama, tapi dia baca dengan tanda baca yang berbeda. Jadi bukan anta budallah ka'annaka taroh wa in lam takun taroh fa innahu yarok. Bukan begitu. Tapi dia bacanya begini. Anta budallah ka'annaka taroh wa in lam takun taroh fa innahu yarok. Itu artinya sudah berubah total. Kalau yang pertama tadi memuja Allah, saya tambah dengan penuh cinta sehingga Allah itu terbayang-bayang terus di hati kita, ya. Wa in lam takun taroh, dan kalau kamu tidak bisa melihatnya, nah dibaca oleh Ibn Arabi, wa in lam takun taroh, dan kalau kamu sudah bisa meniadakan dirimu, kalau kamu sudah bisa menundukkan nafsumu, kalau kamu sudah bisa menundukkan egoismemu, hatimu sudah penuh cinta kasih, maka pada waktu itu kamu akan melihat Allah. Itulah ihsan, itulah puncaknya agama. Sehingga Nabi mengatakan apa? Al-hubbu asasi. Cinta itu adalah fondamen agamaku, kata Nabi. Al-hubbu asasi. Imam Ja'far Shadiq mengatakan ad-dinu huwal hub wal hub huwad din. Itu kalau ada orang, artinya begini, agama itu cinta dan cinta itu agama.
Sebetulnya Imam Ja'far cukup dengan mengatakan agama itu cinta, cukup. Tapi kenapa Imam Ja'far mengulang agama itu cinta dan cinta itu agama? Kalau ada yang pernah belajar ilmu logika, itu tahu bahwa ketika dikatakan agama itu cinta, cinta itu agama, itu namanya kategorinya identitas. Cinta itu ya agama itu cinta, sehingga di akhir ucapannya Imam Ja'far mengatakan halidin illal hub. Apalagi agama itu kalau bukan cinta, agama itu ya cinta. Enggak ada lebih, enggak ada kurang. Agama itu cinta, kata Imam Ja'far. Terus enggak perlu sholat, Pak. Sholat harus melahirkan cinta kasih. Ya. Sholat itu pelajaran mi'raj, kata Rasulullah, as-salatu mi'rajul mu'minin. Dan jangan dikira bahwa orang sholat pasti akhlaknya baik. Oh iya Pak, Al-Quran bilang begitu, mana? Al-Quran bilang, inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Nabi sudah menafsirkan ayat itu ketika berkata, la sholata liman la tanhahu sholatahu anil fahsyai wal mungkar. Sama aja seperti enggak sholat, orang yang sholatnya tidak mencegah dia dari kekejian dan kemungkaran. Jadi enggak mesti orang sholat itu tercegah dari kekejian dan kemungkaran kalau sholatnya tidak dipenuhi dengan cinta. Puasa juga begitu, haji juga begitu. Maka kalau orang berislam hanya dengan rukun Islam, bahaya dia kena nanti wailul lil musallin. Apa? Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Disebut wailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang sholat. Kalau orang hanya menjalankan syariah, tapi hatinya penuh kebencian, pamer, merendahkan orang, itu orang yang mendustakan agama, yang bilang bukan saya, yang bilang Tuhan. Dan bagi orang seperti orang yang sholat itu disediakan api neraka, katanya. Zakat juga begitu, sholat juga begitu. Sholat itu dalam Al-Quran hampir selalu perintah sholat itu dibarengkan dengan zakat. Zakat itu beramal baik, berkorban. Tadi yang saya bilang, wa in lam takun taroh. Kalau kamu sudah bisa meniadakan egoismemu, kamu bisa melihat Tuhan. Salah satu cara mengatasi egoisme itu apa? Berikan yang paling kita cintai. Kita cinta pada milik kita, kasih ke orang. Itu adalah tanda hilangnya egoisme misalnya. Sholat begitu, zakat begitu. Jadi syariah penting, tapi dia tidak boleh tidak sampai pada melahirkan cinta kasih. Iman tidak boleh tidak sampai melahirkan cinta kasih. Jangan sampai makin kuat akidah seseorang, makin merengut, wajahnya makin gelap, makin mudah menyalahkan orang, makin sombong, makin penuh kebencian, bunuh orang di tepi jalan dengan mudah, menyiksa orang. Padahal Allah mengatakan bahwa alladzina amanu asyaddu hubban, dan hub itu artinya cinta, ya. Saya mau sedikit aja mengatakan hub itu apa? Hub itu cinta seperti cintanya laki-laki kepada perempuan. Cinta seperti cintanya perempuan pada laki-laki. Kalau rahmah itu lain lagi. Jadi cinta itu, al-hub itu jatuh cinta pada sesuatu yang sempurna. Yang kesempurnaannya menyebabkan kita jatuh cinta. Tapi kalau rahmah sifatnya Allah, walas asih, itu jatuh cinta kepada sesuatu, padahal sesuatu itu tidak sempurna. Tidak punya syarat untuk dicintai. Seperti seorang ibu mencintai anaknya misalnya yang special needs atau yang difabel, itu disebut sebagai rahmah. Jadi sebetulnya saya hanya ingin mengatakan, inilah aslinya agama. Inilah aslinya Islam. Saya tidak sedang bicara tentang Islam yang baru. Saya sedang bicara tentang Islam yang asli. Islam yang diajarkan Al-Quran, Islam yang diajarkan Nabi, Islam yang diajarkan para imam, Islam yang diajarkan kaum sufi. Tapi sayangnya karena persoalan sejarah, perasaan menjadi korban, tertindas, terus beragama dengan sombong, menganggap dia harus lebih baik dari orang lain. Karena itu semua tiba-tiba seolah-olah ketika kita bicara Islam itu agama cinta, kayak bicara agama baru. Padahal inilah aslinya ajaran agama Islam itu. Baik, terima kasih Pak Haidar. Nanti kita akan lanjut membedah tentang mahabbah dan rahmah yang disebut. Sekarang saya ke Bib Husen, ini kolektor humor-humor Madura. Kalau mau mengkoleksi humor Madura, tanya dia. Humor dia yang paling jelas ketika Habibie datang ke Madura dan
menanyakan tinggi tiang bendera di Madura itu, kemudian seorang anak langsung manjat dan menghitung, Habibie dakdikduk dan menanyakan, nggak perlu sampai manjat kan bisa diturunkan. Maka anak Madura itu mengatakan kan yang ditanya tingginya bukan panjangnya, jadi saya memanjatnya. Ini ada semua koleksinya di Bib Husein. Yang ingin saya tanya, ketika kami bergabung dalam IJNU, Ikatan Jomblo NU, kamu kan nggak pernah mengaku punya pacar, tahu-tahu nikah.